Salam. Karena berkat rahmah, karunia dan hidayah dari nyalah kita diberikan nikmat sehat hari ini untuk berkumpul bersama di Masjid Al-Makamah dalam kajian rutin. Insya Allah semoga kita dikasih kemudahan bisa berjalan 2 minggu sekali setiap hari Kamis. Dan topik hari ini yang akan dibawakan oleh Ustazah adalah Riyadhus Shalihin. Kemarin 2 minggu lalu kita sudah menyelesaikan 3 sesi ya Zah. 3 sesi perjalanan pemandangan menuju akhirat, dan hari ini kita dengan topik baru Riyadhus Shalihin. Semoga bisa menjadi bekal kita semua untuk menuju ke akhirat surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai, kami serahkan kepada Ustazah. Mari kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustazah. Terima kasih. Sambil nunggu PowerPoint-nya siap. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Emi, terima kasih teman-teman semuanya, adik-adik ya panggilannya ya. Alhamdulillah kita bisa hadir di acara ini. Insya Allah setiap langkah yang kita lakukan, yang kita gerakkan adalah bernilai pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pemberat amalan nanti di yaumil akhir insya Allah. Ya Allah, kakiku ini pernah melangkahkan kaki ya ke majelis yang Kau ridhoi, maka ampunilah kami insya Allah. Sebagaimana request, judulnya Riyadhus Shalihin. Padahal Riyadhus Shalihin itu nama kitab ya. Dan kitabnya itu isinya banyak sekali bab dan juga hadis-hadis. Satu bab itu bisa beberapa hadis. Tapi mungkin ini tidak menggambarkan secara keseluruhan kitab Riyadhus Shalihin, tapi hanya cuplikannya saja, dan dimulai sebagaimana kebiasaannya para ulama. Bab yang pertama itu adalah tentang keikhlasan, tentang niat. Ya. Jadi di sini disebutkan di bab pertama di kitab Riyadhus Shalihin milik Imam An-Nawawi, ya. Kitab yang mubarakah, hampir di setiap masjid pasti ada kitab ini, Bu. Ya. Meskipun umur beliau itu tidak panjang, tidak sampai 50 tahun, sudah wafat, tapi Allah panjangkan melalui amal jariahnya. Buku-bukunya itu sangat bermanfaat dan ya ada di setiap masjid lah, mungkin seperti itu. Babul ikhlas wa ikhdarin niyah, ya. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Nah ini ya, menghadirkan niat kita di setiap perbuatan, fi jami'il a'mal wal aqwal al barizah wal khafiyah. Di setiap perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, ya, yang zahir ataupun yang batin, gitulah bahasanya. Insyaallah kita akan bahas next slide, ya, ayat-ayat yang terkait dengan niat. Apa itu urgensi niat? Ya, bagaimana disyariatkannya niat itu sebagai pembeda? Karena bisa jadi dua amalan itu berbeda tapi niatnya sama, maka hasilnya sama. Bisa jadi dua perbuatan itu niatnya sama tapi ya hasilnya pun berbeda karena niatnya juga berbeda. Kemudian bagaimana hijrah? Kemudian bagaimana bentuk amal? Yang ini tadi ya, yang kita sudah sampaikan. Kemudian inti dari sebuah amalan adalah niat, dan bagaimana pemurahnya Allah terhadap hamba. Next slide. Ini ada ayat-ayat yang
terkait dengan niat. Yang pertama adalah Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Kita udah hafal semua nih juz 30 kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan penuh keikhlasan. Jadi kalau di sini kita ketahui kita hanya menyembah Allah dan tidak menduakannya. Misal ada orang sholat, ya kan? Sholat harusnya ikhlas lillahi ta'ala ya. Tapi sholatnya bisa jadi berubah tuh bacaannya gara-gara calon mertua lewat. Jadi berubah yang tadinya lillahi ta'ala berubah untuk siapa? Untuk calon mertua. Sedekah niatnya mungkin awalnya ikhlas lillahi ta'ala, tapi karena dilihat orang maka bisa berubah niatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan penuh keikhlasan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Al-Hajj ayat 37. Pada saat seseorang menyembelih, Allah tegaskan di sini, darahnya, dagingnya enggak akan sampai ke Allah. Ya, kalau kamu menyembelih, darah dan dagingnya itu tidak akan sampai kepada Allah. Walaki yanaluhut taqwa minkum. Sesungguhnya yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kamu. Pada saat kita menyembelih, ada keluar uang ya Bu. Kalau seandainya kita niatkan itu untuk taqarrub kepada Allah, maka tajiduhu indallah. Allah akan keluarkan nanti, ini loh kamu pernah sedekah sekian. Bahkan amalan-amalan kita yang lain. Coba bayangkan misalkan kita bayar listrik, bayar cicilan misalkan. Kalau kita niatkan itu infak, jadi berat apa jadi ringan? Jadi ringan. Tapi kalau dengan menggerutu, itu pun jadi berat. Di sini dikatakan bahwasanya amalanmu ya itu kamu persembahkan kepada Allah. Darah dan dagingnya itu gak akan nyampe kepada Allah. Tapi ketakwaan yang ada di dalam hatimu itu yang akan nyampe kepada Allah. Demikian juga dalam Quran surah Ali Imran, Qul tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, kalaupun kamu menyembunyikan yang ada di dalam hatimu ataupun kamu nampakkan, ya'lamullah. Allah itu tahu. Jadi kita berbicara sama Allah, ya Allah, innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, Engkau tahu yang aku sembunyikan ataupun yang aku nampakkan. Ibu-ibu sekalian, kalau datang ke pekerjaan ada rekan-rekan seruangan ya, menjaga ya nama dari rekan-rekan seruangan itu mungkin kita cukup pakai topeng aja Bu, bisa. Tapi hakikatnya kayak gimana kita itu Allah tahu. Allah tahu. Apalagi jarang-jarang ketemu. Bisa saja kita bersembunyi dari manusia, tapi kalau bersembunyi dari Allah tidak bisa. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang mengetahui khianatnya mata dan apa yang disembunyikan oleh hati. Jadi kalau ngumpet dari manusia bisa, tapi kalau ngumpet dari Allah gak bisa. Dan ikhlas itu letaknya ada di dalam dada. Nah, lanjut. Ini menjadi hadis yang sangat populer ya Bu. Ya. Rasulullah katakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau boleh dikatakan, niat itu adalah motivasi kita ke sini ngapain? Kita jalan dari titik A ke titik B. Yang mendorong itu apa?
Niat. Bisa nggak berubah itu? Bisa nggak tiap orang berbeda yang melakukan perjalanan titik A ke titik B? Beda-beda kan? Mungkin bahkan kita datang ke sini pun bisa ada yang tujuannya kangen pengen ketemu fulanah gitu misalnya. Atau ada yang enak lah di masjid adem. Ataupun yang lainnya. Jadi apa yang mendorong itu adalah niat sebenarnya. Ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Apa sih? Nah, buat kita yang sudah tahu sebenarnya sudah hafal banget. Saya pernah dulu punya murid Bu di Mesir. Kita kajian tazkiyatun nafs kayak gini. Terus dia bilang begini, kalau innamal a'malu binniyat mah saya sudah hafal mulai dari SMP. Akhirnya dia 2-3 kali pertemuan gak datang. Terus udah lama setelah itu baru dia ketemu lagi. Ketemu sama saya bilang begini, Ustazah katanya, tahu gak, saya ini sombong sekali gitu. Dulu saya gak datang itu bukan karena saya lupa, karena saya sakit ataupun yang lainnya. Tapi saya menganggap kalau saya datang hanya untuk belajar innamal a'malu binniyat, saya mah sudah hafal mulai dari SMP pelajaran di pondok. Tapi sekarang saya baru sadar bahwasanya betul memperbaiki yang tersembunyi di dalam dada itulah yang inti dari sebuah amalan. Saya mau tanya ibu-ibu sekalian, kenapa kadang-kadang amalan itu terasa ringan, kadang-kadang terasa berat? Betul nggak? Betul nggak? Itu inti apa? Inti keikhlasan, itu inti niat. Kenapa ya kalau dipuji sama orang jadi semangat? Kenapa dicela sama seseorang kita jadi mutung? Itu harus dikoreksi keikhlasan. Dan kita gak mungkin ngoreksi orang lain. Kalau mengoreksi orang lain ibarat pepatah itu ya, kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Yang bisa mengoreksi diri kita sendiri adalah diri kita. Pingin gak jadi pribadi yang lebih baik? Kalau pingin maka perhatikan, mengapa amalan ini menjadi ringan? Mengapa di tempat yang lain kok jadi berat? Apakah betul karena Allah Ta'ala, atau jangan-jangan ada nafsu yang ikut bermain di situ? Subhanallah. Ketika Rasulullah katakan innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Walikulli mri'in manawa, dan setiap orang itu dibalas berdasarkan apa yang jadi niatnya dia. Perbuatannya mungkin sama, sholat 2 rakaat tadi itu, tapi yang satu lillahi ta'ala, yang satu karena yang lainnya. Sama nggak? Akan dibalas sesuai dengan amalannya. Jadi kita itu nggak perlu nggak perlu berubah ketika banyak orang yang memuji, tidak perlu mutung ketika banyak yang mencela. Selama kita tahu Allah ridho sama kita, maka ya sudah. Intinya apa? Mengecilkan pandangan makhluk dan menganggap besar pandangan Allah. Apakah sebesar itu pandangan makhluk di dalam hati kita? Pinginnya orang nge-like, apalagi zaman medsos, pinginnya orang subscribe. Padahal yang menggerakkan hati manusia itu siapa? Allah juga. Kita capek-capek mencari ridhonya manusia, ternyata manusia nggak ridho juga, nggak senang juga sama kita. Ya. Padahal kalau Allah mencintai seorang hamba, katanya apa? Innallaha idza ahabba abdan nadahu ila ahli sama. Dalam hadis katakan begitu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, waliullah ini, maka Allah akan menyeru kepada penduduk langit, ya ahlus sama innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Orang yang dicintai sama Allah akan dicintai oleh penduduk langit seluruhnya, Bu. Mereka patuh sama Allah.
Dan penduduk langit itu akan menyeru kepada penduduk bumi, ya ahlul ard, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Mereka akan mengatakan kepada penduduk bumi, wahai penduduk bumi, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fawudi al-qubulu fil ard, maka di bumi, di bumi kita ini diterima, ada penerimaan. Karena Allah sudah cinta sama dia, penduduk langit sudah cinta sama dia, maka di dunia ini pun diterima sebagai seseorang yang dicintai juga. Meskipun kalau dicintai sama semua orang kan nggak bisa ya Bu. Rasulullah juga baiknya kayak gitu, tetap aja ada yang nggak suka gitu. Tapi intinya di sini adalah bahwasanya seseorang itu akan dibalas berdasarkan apa yang menjadi niatnya dia. Kalau niatnya lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau dia minta ridhonya makhluk ataupun berhala-berhala yang lain, kita sebut berhala kenapa? Yang besar di hati kita itu apa? Yang agung di hati kita itu apa? Ketenaran bisa jadi, harta bisa jadi, ataupun yang lainnya. Itu adalah berhala yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau kita mencari itu, maka mintalah pahala kepada berhala itu. Jangan minta pahala sama Allah. Dalam hadis dikatakan, innallaha aghna aghniya anisyirk. Sesungguhnya Allah yang paling tidak butuh kepada kemusyrikan, kepada sekutu. Barang siapa ada orang yang melakukan sebuah amalan tujuannya untuk sekutunya, riya gitu ya, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia, silahkan minta pahala kepada orang itu. Bisa gak orang itu kasih pahala Bu? Gak bisa ya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ya, barang siapa yang hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada yang ia niatkan tersebut. Perbuatannya tetap hijrah, tapi kalau niatnya adalah untuk mencintai seorang wanita, untuk menikahi seorang wanita, atau untuk mendapatkan harta, maka hijrahnya ya, atau niatnya yang dibalas adalah apa yang dia niatkan. Lanjut. Kayaknya enakan tanya jawab ya Bu. Ya, monggo. Atau Boleh. mau ditanyakan biar ada diskusi. Silakan. Yuk. Nah, Barangkali itu ada. ibu-ibu dan adik-adik hari-hari kan pasti merasakan ya bagaimana kita berniat, bagaimana kita melaksanakan, bagaimana ikhlas dan lain-lain. Monggo Bu. Kami dalam sholat itu Bu, terkadang itu udah niatnya baik ya, usuk pemain. Terkadang ada ingatan sesuatu sebentar saja, rakaat itu terkadang lupa. Lalu solusinya gimana supaya kita tuh tidak terlupa seperti itu niatnya gitu Bu. Yang terlupa apanya Bu? Rakaat sholat. Iya, sholat niatnya, kita kan niatnya itu terkadang dia karena ini lupa rakaat udah sampai, padahal cuma sekedar itu doang, lupa gitu deh, ingat sesuatu gitu, lupa gitu rakaat sudah sampai berapa di sini ya gitu. Solusinya maksud saya bagaimana solusinya untuk lupa rakaat. Ya. Padahal ikhlasnya niatnya sudah insyaallah ikhlas ya. Itu dikatakan di terakhir itu loh Bu. Pas terakhir kita udah selesai itu udah sudah tidak, pas terakhirnya itu ini mulai lupa gitu kayaknya, cuma ingat sedikit doang gitu. Udah berapa rakaat ini? Mohon arahannya Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum. Makasih. Lagi barangkali adakah? Ibu sudah lama sekali aku tidak ketemu.
UMI, bangga. Ini gimana Tri itunya? Kedengeran apa gimana? Iya, langsung aja. Oh. Ya mau tanya ya Ustazah. Ini diterangkan masalah niat, tapi berikutnya masalah hijrah. Apa hubungannya gitu ya, niat dengan hijrah itu? Yang kedua, penduduk langit itu siapa aja ya gitu yang ada di langit itu? Kan mereka itu bisa mendoakan apa orang-orang yang baik atau itu seperti tadi yang dijelaskan. Cukup itu dulu. Terima kasih. Ini Ya. bukannya keras ya? Ada lagi? Udah. Ada lagi? Ya. Silakan Ustazah. Allahu a'lam bishawab. Yang pertama niatnya insya Allah udah niat baik pada saat sholat, tapi kemudian lupa rakaat gitu ya. Ternyata yang lupa rakaat itu nggak cuma ibu bu, banyak ya. Ya banyak ya. Dan itu insya Allah tidak mengurangi keikhlasan niat yang di awal itu tadi ya. Hanya saja syaitan nggak akan tinggal diam kita sempurna melakukan sebuah amalan bu. Jadi dia ingin ngerusak ya, dia ingin ngerusak. Caranya apa? Dibikin lupa ya. Iya betul ya. Ya jadi dia ingin berusaha untuk ngerusak, karena nggak mampu ngerusak keikhlasan niat, akhirnya dia ngerusak dari yang lain gitu, dengan cara membuat lupa rakaat. Kata Nabi udah jelas bu, kalau kamu ragu antara 3 atau 4, ambil yang pasti. Yang pasti kan 3, yang 4 kan ragu. Jadi yang pasti 3, kemudian ditambah 1 rakaat gitu ya, kemudian sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Selesai ya, udah kan? Tapi sebelum sholat kita bisa di awal sholat itu sebelum Al-Fatihah kita bisa ta'awud. Dan dia memang bisanya cuman yuwaswis bu. Dia itu kemampuannya adalah membisik-bisikkan supaya kita lupa. Nggak apa-apa. Kalau ibu ragu antara 3 atau 4, ambil yang yakin. Yang yakin 3 kan? Yang 4 ragu kan? Yang yakin saja dipegang. Kurangnya tambah lagi. Ya, tambah 1. Ya. Kalau nanti ternyata lebih, sudah sujud sahwi. Kalau ternyata pas, sudah sujud sahwi juga. Kalau ragu-ragu. Ya. Yang kedua, hubungan niat dan hijrah. Di dalam hadisnya seperti itu. Kalau di dalam hadis itu ada namanya asbabul wurud. Kalau ayat Al-Quran namanya asbabun nuzul. Kenapa kok keluar hadis ini? Ternyata dikabarkan pada saat itu ada muhajir Ummu Qais. Ada seseorang yang mau ikut hijrah gara-gara pengen menikahi seorang wanita. Namanya muhajir Ummu Qais. Bukan namanya muhajir ya. Muhajir itu orang yang mau berhijrah. Gara-gara siapa? Gara-gara Ummu Qais. Ummu Qais ini mau dilamar sama seseorang. Ya aku nggak mau, orang aku mau hijrah katanya gitu. Ya udah kalau begitu aku hijrah bersamamu. Jadi dia hijrah bukan karena mengharapkan keridhaan Allah, dia karena pingin. Nah, sehingga asbabul wurud ini, asbabul wurud hadisnya keluar ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kamu niat hijrah itu untuk apa? Untuk menikahi seorang wanita atau untuk yang lainnya? Ya, itu yang pertama. Kemudian penduduk langit itu siapa? Nah, itu enggak bisa dijawab sama saya tuh. Yang jelas diantaranya adalah malaikat. Karena setiap hari malaikat itu bertawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Bangunan serupa Ka'bah, tapi bukan di bumi, dia di langit. Di Baitul Ma'mur itu setiap hari tawaf para malaikat.
dan yang sudah masuk ya, dan malaikat itu masuk dan keluar ke Baitul Ma'mur itu. Setiap hari ada malaikat yang tawaf di situ. Jadi jumlah malaikat berapa Allah alam, hanya Allah yang tahu jumlahnya. Ada malaikat-malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah. Kalau malaikat kan bukan kayak kita ya, dilahirkan gitu, nggak berketurunan. Laki-laki dan perempuan juga tidak. Kalau malaikat ya Bu, nggak perlu makan, nggak perlu minum. Itu ciptaan Allah. Mulai dari diciptakan, malaikat itu diperintahkan untuk bertasbih, diperintahkan untuk qiyam, diperintahkan untuk ruku', diperintahkan untuk sujud. Cuman disuruh begitu doang. Mereka sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh ya Allah. Jadi malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah, senantiasa mensucikan Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan dalam riwayat gini Bu, ada malaikat yang cuman diciptakan itu disuruh qiyam, salat. Semenjak diciptakan disuruh ruku terus, nggak ngerjain yang lain Bu. Ada malaikat yang diperintahkan untuk sujud, ya sujud terus. Dan di riwayat itu, di akhir riwayat itu dikatakan apa? Dan ketika nanti di hari akhir, malaikat itu berkata begini, ya Rabb ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, aku nggak sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Padahal kerjaannya cuma ruku, kerjaannya cuma sujud. Jadi itulah para malaikat yang senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hijrahnya tadi. Yang hijrahnya tadi udah ya. Jadi kenapa hubungannya sama hijrah? Adalah dari asbabul wurud. Asbabul wurudnya hadis itu adalah Muhajir Ummu Qais, yang dia pingin hijrah karena menikahi seorang wanita. Dapat pahala hijrah nggak itu? Ya, tergantung kembali kepada niatnya. Itu tadi. Kita mungkin langsung ke slide yang terakhir kali ya. Slide yang paling akhir. Tanda-tanda keikhlasan juga. Ini yang penting ya. Kenapa kita belajar tanda-tanda keikhlasan, ibu-ibu sekalian? Supaya bisa ada indikator. Sebenarnya kita lakukan ini udah ikhlas apa belum? Pengen tahu nggak gitu? Ya, pengen tahu kan? Jadi kata ulama ini baru cuman sebagiannya ya. Panjang, ini sebagiannya saja. Di antara tanda-tanda keikhlasan yang pertama adalah mencintai amalan-amalan yang tersembunyi. Udah belum ini? Udah ada belum sama diri kita? Dan tidak mengejar popularitas. Bukan udah populer, kalau udah populer mah nggak ada masalah. Tapi kalau mengejar, itu yang jadi masalah. Tidak pamer gitu ya. Bukan pamer Bu, mengejar popularitas. Tidak cerita-cerita, tidak perlu orang lain tahu. Iya. Jadi pertama dia mencintai amalan-amalan yang tersembunyi. Kan amalan ada yang kelihatan, ada yang tersembunyi. Dia senang amalan-amalan yang tersembunyi. Dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini antara aku dan engkau dan jangan biarkan untuk orang lain gitu. Jangan biarkan buat orang lain. Ya. Tapi kalau ketahuan sama orang lain gimana? Gak apa-apa. Yang penting bukan mengejar itu. Ada orang berusaha ikhlas menyembunyikan amalan, ketahuan juga. Gimana tuh? Sahabat ada yang nanya sama Rasulullah kayak gitu, ya Rasulullah, hamba ini takut ini. Hamba ini udah menyembunyikan amalan, tapi ternyata ketahuan juga. Kata Nabi apa? Ajlu busyrol mu'min. Itu adalah hadiah Allah yang didahulukan ke dunia. Kalau amalanmu tetap ikhlas, maka tetap di sisi Allah. Itu dikebuka itu karena ya pujian manusia itu mudah-mudahan hanyalah hadiah yang didahulukan gitu. Apa ya bahasanya ya kalau hadiah didahulukan itu apa? Tapi nanti di akhirat akan tetap kalau dia tetap ikhlas. Yang kedua ini tidak mengejar popularitas.
Ya. Ibu-ibu sekalian pernah dengar kisahnya Uwais Al-Qarni ya? Pernah dengar ya? Uwais Al-Qarni ini dari Yaman, ya kan? Dibilang Rasulullah pernah bilang sama Umar begini, wahai Umar, nanti kalau ada rombongan dari Yaman, carilah Uwais Al-Qarni, mintalah kepada dia untuk mendoakan kamu. Dia suruh doain Umar. Keren gak tuh? Berarti dia lebih hebat daripada Umar kan? Akhirnya Rasulullah udah wafat, sekarang masuk zamannya Umar. Betul, ada rombongan dari Yaman datang. Di antara kalian ada nggak yang namanya Uwais? Oh ada. Orang biasa-biasa aja, nggak kelihatan jabatannya kayak gimana, mobilnya kinclongnya kayak apa gitu. Orang biasa-biasa aja. Terus dia bilang, Rasulullah pernah pesan, kalau kamu bertemu dengan serombongan dari orang Yaman, carilah Uwais dan mintalah kamu didoakan olehnya. Akhirnya Umar kan bilang apa adanya. Setelah itu apa Bu? Ini orang populernya luar biasa. Berarti apa? Kalau dia saja suruh mendoakan Umar, berarti dia lebih hebat daripada Umar. Berarti doanya mustajab, berarti dia bukan orang sembarangan. Dah, populernya udah luar biasa. Setelah kejadian itu dia mendoakan Umar, dicari kemana-mana itu orang gak ketemu. Bukan haji mumpung terkenal, mumpung viral. Sini mana yang minta didoain sini, cium tangan saya doain. Gak kayak gitu. Jadi orang-orang yang punya karomah, ya, waliullah yang punya karomah itu justru menyembunyikan dirinya. Dia nggak seneng jadi pusat perhatiannya orang gitu. Keren banget ini orang. Ya, jadi bukan mengejar popularitas, meskipun dia orang populer gitu. Kalau kata ulama begini, siapa lagi yang lebih populer daripada Nabi? Nabi pasti populer, tapi kan Nabi bukan mengejar popularitas gitu. Anaknya Nabi pasti populer gitu, tapi bukan mengejar popularitas. Ya nggak ada hubungannya sama pencalekan juga ya. Kalau pencalekan memang harus populer gitu. Gimana keikhlasan, menjaga keikhlasan dia aja sama Allah. Yang kedua adalah sama antara zahir dan batinnya. Bagaimana zahirnya, demikian pula batinnya. Tidak bermuka dua, tidak menusuk dari belakang. Ya bagaimana zahirnya, begitulah batinnya. Gak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda keikhlasan adalah takut, khawatir tidak diterima amalannya. Jadi orang ikhlas itu dia masih khawatir kalau amalannya tidak diterima, khawatir amalannya tidak sempurna gitu. Bukan gua mah enggak kayak gitu. Jadi dia sadar bahwasanya kita berhasil melakukan ketaatan. Misalkan kita berhasil melakukan sholat ya, kita kan berhasil melakukan ketaatan. Itu tetap dia sadar, ya Allah, aku diringankan untuk sholat itu karena kemudahan dari Engkau, bukan dari aku. Ya Allah, aku bisa sedekah karena diringankan tanganku oleh Engkau, bukan dari aku, bukan karena aku yang baik, bukan. Jadi dia itu ya tetap berusaha menyempurnakan amalan-amalan dia di hadapan Allah, meskipun sudah berhasil melakukan ketaatan. Yang keempat, menjauhi ujub. Apa itu ujub, Bu? Sombong. Ini kalau kita belajar tasawuf, itu ada namanya penyakitnya orang-orang soleh. Kalau penyakitnya orang-orang fasik kelihatan, ada maksiatnya, gitu, jelas zahir. Tapi ada penyakitnya orang-orang yang soleh. Penyakit orang soleh diantaranya adalah menganggap besar amalan kita. Gue kan udah sedekah, kan udah gue bantu, udah gue sumbang, udah gue
Jadi dia menganggap besar amalan dia. Amalanmu itu juga karunia dari Allah. Kalau kita bercermin kepada Qarun, dia kan punya kekayaan. Dia bilang apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku kan bisa kayak gini kan karena ilmuku. Gue ngambil S3 bisnis loh gitu. Kalau bahasa kita sekarang. Ini karena ilmuku. Halo, yang ngasih ilmu kamu juga Allah. Yang ngasih ilmu kamu Allah. Yang meringankan kamu ibadah juga Allah. Yang melembutkan hatimu juga Allah. Jadi la haula wala quwata illa billah. Lepaskan dirimu itu dan serahkan kepada Allah. Jadi menjauhi ujub. Menganggap diri itu sudah besar. Mungkin bukan cuma ujub karena kecantikan ataupun kekayaan ataupun jabatan, tapi kadang-kadang karena ibadah juga diujubin gitu. Nah, itu yang disebut dengan penyakit orang-orang soleh. Ya. Dan sanjungannya makhluk. Sanjungannya makhluk ini bisa jadi penyakit gitu. Yang menggeser yang niat ikhlas, akhirnya makhluk ini jadi besar di hati kita. Ya. Dan yang terakhir adalah pandangan Allah lebih penting daripada pandangannya makhluk. Kita bisa berbuat sesuatu Allah ridho, makhluk juga ridho. Itu mah gampang bu. Allah ridho, makhluk juga ridho. Tapi kalau kita berbuat sesuatu, makhluk senang sama kita, tapi Allah nggak ridho, berat. Orang-orang seneng sih, tapi Allah nggak suka sama aku. Gimana itu? Jadi kadang-kadang memang dibenturkan sama Allah supaya melihat kita ini sungguh-sungguh nggak sama Allah. Terakhir ya bu, waktunya udah mau habis kan? Jadi saya dapat kisah riwayat. Tahu kan besarnya arsy-nya Allah. Di dalam hadis kan dikatakan perbandingan antara bumi dengan langit yang pertama itu bagaikan cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Perbandingan antara langit pertama kepada langit yang kedua juga sama, bagaikan cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Dari langit kedua ke tiga juga sama, 3 ke 4 juga sama, 4 ke 5 juga sama, 5 ke 6 juga sama, 6 ke 7 juga sama, 7 kepada arsy-nya Allah juga sama. Jadi makhluk yang terbesar itu adalah arsy-nya Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk memanggul arsy Allah. Malaikat pemanggul arsy ada ya? Malaikat panggullah arsy Allah ini. Kata malaikat apa? Ya Allah, hamba nggak sanggup. Hamba nggak sanggup, berat banget. Hamba nggak sanggup. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat itu, wahai malaikatku, panggullah dengan mengucap la haula wala quwata illa billah. Maka mereka pun sanggup mengangkatnya. Ditarik ke kita, betapapun besar masalah kita, problem kita anggap besar banget. Tapi dengan la haula wala quwata illa billah, insya Allah semuanya menjadi ringan. Insya Allah. Itu saja dari saya kembalikan ke Ibu. Insya Allah semoga bisa menjadi kemudahan buat kita semua. Dan tadi disampaikan Ustazah bahwa keberadaan kita di sini pun semoga menjadi wasilah. Adik-adik dan ibu tahukah wasilah itu menjadi apa ya Zah? Jembatan. Saya punya jaminan, maksudnya apa ya, sebagai perantara bahwa misalnya pernah yang saya lakukan itu, ya Allah saya menyayangi nenek saya yang mengasuh kami pada saat ibu saya meninggal, dan itu saya jadikan wasilah untuk minta sesuatu kepada yang di atas, semacam itu. Dan semoga keistiqomahan kita di sini senantiasa belajar dan semoga di hari-hari pada saat kita menghadapi suatu permasalahan seperti yang Ustazah bilang, kita kembalikan kekuatan itu kepada Allah.
dan insya Allah Allah pun akan menolong untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita bubar, kita bersama-sama baca kafaratul majlis ya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga nanti hari Kamis 2 minggu lagi kita masih bisa menyelenggarakan taklim seperti lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.